Harapannya kita bisa menangkan satu putaran dalam kondisi aman, damai, dan senang. Gitu aja. Satu putaran saja. Saya Lili Meko dari Rampas, Surakarta Rampas. Oh, Rampas. Iya. Pak Sekjen. Ini Pak Sekjen, Pak Roger. Selamat sore teman-teman. Sore hari ini semua simpul relawan itu berkumpul di rumah pemenangan ini dalam rangka untuk menyatukan persepsi dan frekuensi untuk bisa kita meminta mandat dari masyarakat itu bergerak secara serentak, bersinergi dengan seluruh elemen koalisi pemenangan Indonesia Maju di bawah kendali Bapak Ruslan Perkasa Ruslani. Dan kebetulan di sini ada beberapa tokoh penggerak seperti Bang Noel Emmanuel Ebenezer, lalu ada Bapak Budiman Sujatmiko dan juga beberapa tokoh-tokoh lain yang hari ini sudah menggerakkan dan melakukan konsolidasi baik secara internal maupun secara serentak. Harapannya upaya yang terus kita lakukan ini kemudian diharapkan berkesinambungan dan bersama-sama dengan seluruh elemen pemenangan koalisi Indonesia Maju kita jemput kemenangan Prabowo Gibran 2024 dengan meminta mandat dari masyarakat secara santun, kesatria, tidak perlu kita saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain. Kehadiran ormas relawan yang ada pada sore hari ini seperti Rampas 08, lalu Propas Indonesia dan juga beberapa elemen relawan yang lain ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa kita semua sampai dengan hari ini masih terus berupaya dan berjuang untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam pemilu 2024 mendatang. Sehingga kalau kemudian ada dinamika di antara para pendukung, harap kita kemudian secara bijak untuk menyikapi dan bertindak atas dinamika tersebut, karena arahan dari Pak Prabowo adalah bahwa kita harus terus mengutamakan kesejukan dalam berpolitik. Politik harus riang gembira, tidak boleh ada sikut-sikutan, bahwa kontestasi ini akan kemudian mengantarkan kita pada suatu proses demokrasi yang bermartabat. Pelaku-pelakunya adalah teman-teman relawan. Kebetulan beliau ini kakak saya juga. Beda di organisasi tapi punya satu tujuan yang sama. Pak, harapan di akar rumput seperti apa Pak untuk kemenangan Prabowo Pak Sekjen? Hari ini upaya yang dilakukan adalah bagaimana terus mendiskreditkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Upaya-upaya yang dilakukan itu tentu masyarakat sudah tahu, dan ketika mereka terus melakukan upaya-upaya itu, kecintaan dan juga berbondong-bondongnya masyarakat untuk datang dan mendukung Pak Prabowo Gibran itu semakin tinggi dan semakin luar biasa. Ini terbukti dari beberapa hasil lembaga survei yang dirilis 1, 2, 3 hari belakangan ini. Masifnya gerakan untuk mendiskreditkan Pak Prabowo, Mas Gibran dan keluarga Pak Jokowi ternyata tidak berpengaruh. Itu hanya berlaku di tataran elit, tetapi di tataran rakyat keberlanjutan, kesinambungan dan komitmen untuk melanjutkan legasi yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu ada sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Demikian. Terus Pak Roger. Ya, Makasih banyak Pak Roger. Pak Sekjen, untuk kemenangan Prabowo ini ada nggak strateginya dari Propas Indonesia dan Rampas sendiri? Kalau strategi tentu lebih kepada arahan, karena di tim kampanye nasional ini kan ada segmen tim Fanta ya. Ada segmen tim Fanta, jadi pergerakan dan juga arahan dari seluruh komponen dan elemen relawan itu berdasarkan arahan daripada tim Fanta itu sendiri. Ya, kebetulan tim relawan itu diketuai oleh Bang Rusli Haris. Ya, lalu di dalamnya ada beberapa tokoh seperti tokoh-tokoh muda seperti Mas Arief Rosid, lalu ada Ibu Imelda Sari dan juga beberapa tokoh-tokoh yang lain. Tentu seluruh pergerakan dan juga dinamika di lapangan itu kita based on tim kampanye nasional. Jadi kalau program dan juga apa yang harus kita lakukan tentu dengan cara masing-masing organisasi. Tetapi tetap komitmennya itu adalah menjaga persatuan, kerukunan seperti arahan daripada Bapak Prabowo Subianto.
1 putaran atau 2 putaran? 1 putaran. Untuk menghemat efektivitas waktu, 1 putaran. Bang, ini adalah pemilu di mana perang gagasan, visi dan misi dikedepankan. Siap. Kurang lebih visi dan misi Mas Gibran dan Pak Prabowo seperti apa? Asta cita yang sudah disebar ke publik itu hari ini teman-teman media bisa melihat di berbagai platform media. Tetapi besok hari Jumat itu keluarga besar Universitas Muhammadiyah Solo mengundang Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mempresentasikan dan membicarakan soal gagasan membangun Indonesia. Itu akan dilaksanakan besok di Solo dan ini terbuka juga untuk umum. Mungkin teman-teman media bisa melihat nanti hasil rilisnya seperti apa. Tetapi pada prinsipnya bahwa apa yang sudah diletakkan dan dikerjakan oleh Pak Jokowi itu menjadi salah satu komitmen daripada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bisa melanjutkan. Karena jaminan kesinambungan program-program yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini, seperti yang Pak Prabowo selalu katakan bahwa ini adalah akselerasi di mana kita akan menuju Indonesia emas. Sehingga kalau ada perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan hanya karena kepentingan politik, jaminan kita untuk masuk dalam gerbang Indonesia emas itu hanya sebatas angan-angan saja. Oleh karena itu, seluruh elemen relawan, Propas Indonesia, Rampas 08 dan juga semuanya, kita akan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan kepada masyarakat, meminta mandat dari rakyat, meyakinkan mereka bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran akan terus berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya selain masuk dalam TKN, ya, saya juga ketua umum dari Gerakan Cinta Prabowo Indonesia. Jadi ketua Gerakan Cinta Prabowo Indonesia. Nama saya H. Kurniawan. Jadi gini, deklarasi yang dilakukan oleh rekan Prabowo ini adalah sebagai upaya ikrar yang dilakukan oleh relawan untuk tetap mendukung Prabowo Gibran menjadi Presiden Indonesia 2024 nanti. Ya, jadi tagline-nya itu simple, Prabowo Gibran 1 putaran. Ya, jadi sebagai langkah awal bentuk dukungan oleh kawan yang sedang deklarasi ini, ya berupa ikrar kesetiaan, dukungan penuh kepada Prabowo Gibran untuk memenangkan kontestasi Pilpres tanggal 14 Februari nanti tahun 2024 1 putaran. Yang lagi. Pesannya untuk para pendukung nanti, Pak. Untuk pendukung 1 ya, terutama kaum milenial atau Gen Z, ya, Gen Z nih, bahwa pintu regenerasi sudah terbuka. Jadi tidak menutup kemungkinan 2029 nanti yang ada di panggung-panggung politik Indonesia ini adalah pemimpin muda dari golongan Gen Z ini tadi. Jadi Anda yang merasa Gen Z, milenial, pilih Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Dengan memilih satu pasangan ini, pasangan Prabowo Gibran ini, berarti Anda sudah membantu membuka peluang Gen Z untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Saya rasa itu ya. Berarti target utama Prabowo Gibran ini 1 putaran? 1 putaran target kita, sekali main 1 putaran kita menangkan. Yang pertama menghemat anggaran, yang kedua menghemat energi, yang ketiga untuk menyudahi ketegangan-ketegangan yang sudah terjadi dalam beberapa bulan ini. Izin Ketum, untuk kemenangan Pak Prabowo ini ada nggak strategi yang dilakukan oleh relawan Ketum sendiri? Sudah. Anggota Ketum intinya sendiri. satu ya, kita akan turun ke Sumalini sampai tingkat grassroots ya, akar rumput. Kita sosialisasikan dalam arti satu yang paling penting bahwa dari Prabowo Gibran kita tidak pernah menebar kebencian kepada siapapun, menghindari fitnah, hoax segala macam, tidak. Kita merangkul kepada semua orang dan kita menghindari perpecahan sesama anak bangsa. Bagaimanapun Ganjar maupun Anies adalah bagian dari anak-anak bangsa yang sedang mengikuti kontestasi. Jadi kita senyum, riang dan bahagia serta damai. Jadi kita tidak menebar permusuhan kepada siapapun. Tetap bersahabat ya Ketum ya? Dan bersahabat ya. Ini kontestasi, ini kompetisi. Jadi siapapun harus senang karena berkompetisi dengan jujur dan damai gitu aja. Ya, kan nanti lagi tanggal 28 November kampanye ya Ketum. Ya. Sudah ada rencananya tuh bagaimana untuk kampanye nanti untuk pemenangan kalau saya dari Pak bidang Prabowo? relawan ya, yang jelas kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi tahapan kampanye tadi. Ya. Yang pertama
dari masing-masing relawan yang sudah tergabung dalam rumah relawan yang di Selipi maupun di Imam Bonjol maupun yang di Misi Matupang, mereka akan berkolaborasi secara maksimal dengan TKN yang ada di wilayah masing-masing, ya, dari TKN maupun TKD. Kita berkolaborasi, berkoordinasi secara matang di lapangan, tidak lagi bicara konsultasi, tinggal penetrasi dan ekspansi ke bawah. Jadi kita tidak ada lagi bersifat rapat-rapat di internal, tapi sudah harus keluar, ya, ekspansi dan penetrasi di berbagai macam lini. Serasa itu. Terakhir harapannya, betul. Harapannya kita bisa menangkan satu putaran dalam kondisi aman, damai dan senang. Itu aja. Satu putaran saja.